Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu baru atau teori ya, tapi hari ini saya hanya menyampaikan teorinya saja, bukan prakteknya, atau nanti hanya simulasi saja. Kebetulan tadi pagi agak siang lah, saya bertemu dengan salah seorang senior bonsai di daerah Purworejo, dan tadi saya ingin menyampaikan nama di konten YouTube saya, tapi beliau tidak berkenan, jadi saya menyampaikan ilmunya saja. Yang pertama untuk saat ini yang saya sampaikan adalah mengenai teknik pecah batang tinggi ya, tinggi, karena ada yang pecah batang pendek, pecah batang tinggi. Nah, ini bahan yang ada di depan saya, ini salah satu contoh pecah batang tinggi. Nah, apa bedanya pecah batang pendek dan tinggi? Untuk pecah batang pendek itu tujuan utamanya hanya untuk membentuk akar supaya melingkar ya, membentuk fondasi dan akar melingkar. Tapi untuk pecah batang tinggi ya, tidak hanya membentuk akar yang melingkar ini saja, tetapi sekaligus membentuk batang. Nah, pecahan ini dijadikan batang, ini calon batang. Dari sini sampai ini batang. Sedangkan kalau pecah batang pendek misalnya di sini hanya membentuk akar saja melebar, tapi ini pecah batang tinggi. Nah, cuma tadinya saya bingung, kalau ini jadikan batang, cabang-cabangnya bagaimana, nah, itu kan. Nah, tadi dijelaskan, dan saya hari ini membagikan informasi supaya tidak lupa dan berbagi juga dengan teman-teman sama bonsai. Teknik ini direkomendasikan untuk bahan bonsai ficus yang seperti ini, misalnya bahan kimeng, ini punya adik saya, ini saya pinjam aja. Nah, langkah yang pertama, kalau misalnya pecahannya sudah cukup, ini misalnya sudah cukup, ini sudah cukup, bahan diletakkan di lahan ground, di ground, tidak di pot. Nah, setelah di ground ya, untuk menentukan membentuk cabang ini kan, ini gimana, ini enggak ada, kalau ini misalnya ini batang, cabangnya di mana. Nah, yang perlu disiapkan ini hanya simulasi saja ya, anggap aja ini bahan bibit kimeng, boleh dari biji, boleh dari stek kecil yang sudah berakar, tentunya ini hanya simulasi saja. Diletakkan di sela-sela ini, nah di dalam diletakkan sedemikian rupa, misalnya ini dijadikan calon batang pertama misalnya. Nah, kemudian bibit yang kedua, ini anggap aja bibit kimeng, ini calon cabang kedua. Selanjutnya calon cabang ketiga, dan seterusnya sampai jumlah cabang yang ditentukan atau diinginkan terpenuhi. Nah, misalnya di sini. Nah, kenapa harus bibit seperti ini? Tujuannya adalah karena tadi kan tidak ada mata tunas calon cabang. Nah, ini dijadikan cabang yang pertama. Kedua, akar-akarnya ini kan harusnya ada akar kalau di bibit stek atau cangkok atau dari biji dan lain sebagainya. Akar-akar ini tujuannya untuk menutupi rongga yang ada di dalam juga ya. Setelah itu misalnya, ini hanya simulasi ya, ini cukup, ini mungkin bisa ditambahkan media tanam, atau katanya yang paling bagus itu kokopit. Kokopit dimasukkan ke dalam, kemudian dibungkus pakai kain. Nah, ini saya lupa menyediakan kain, yang simulasi saya, mudah-mudahan yang menonton dokumentasi ini paham. Setelah ini ditata sedemikian rupa, dimasukkan atau diisi dengan media tanam atau kokopit paling bagus, kemudian dibalut kain. Kalau ini bibitnya sudah cukup besar, bisa langsung dikawat. Kalau belum, ini dilos saja ya. Jadi harapannya nanti ini membesar sambil menutup, cabangnya membesar, tengahnya tidak berongga tapi terisi akar. Nah, kalau sudah semuanya cukup, potong segini, nah, jadilah bahan bonsai yang mamai
dan bentuknya atau mame atau small lah, tergantung ukurannya. Segini misalnya, batangnya sudah ngepen, cabangnya terpenuhi, dan akarnya juga sudah melingkar. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit ya ilmu yang tadi hari ini saya dapat. Dan ini teknik seperti ini dikhususkan untuk bahan-bahan fikus, tidak bisa dengan yang lain, karena selain bahan fikus ini tidak bisa menyatu katanya. Ini saya belum pernah praktek, dan mungkin nanti suatu saat saya membuat bahan dari kimeng. Dan ini karena punya adik saya, ini katanya tidak akan dibuat seperti ini, atau belum tentukan mau dibuat seperti apa. Jadi ini hanya untuk simulasi saja supaya saya tidak lupa lah, karena saya umurnya sudah cukup tua, sering lupa. Jadi saya ingin mengingat-ingat teorinya, saya bisa melihat video saya. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan, atau silakan yang punya bahan bisa langsung dipraktekkan atau diuji cobakan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.